Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim yang tepat hari Kamis kemarin tanggal 4 Maret berulang tahun yang ke-59. Jadi saya mengucapkan selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Ulang tahun yang ke-59 menjelang ulang tahun yang ke-60. Kalau orang 59 tahun itu sudah matang. Dan kalau dia menjadi seorang yang matang, dia berarti menjadi seorang yang rela berbagi, rela memberi, rela menolong orang lain, baik itu jemaatnya maupun sesamanya. Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memasuki ucapan syukur ulang tahun yang ke-59. Kita belajar dalam kelas sekolah minggu, kelas dewasa pria dan wanita hari ini. Kita belajar pelajaran yang ke-9. Orang yang dewasa juga adalah orang yang memahami pelajaran ke-9 ini, judulnya kesiapan menghadapi kematian. Kesiapan menghadapi kematian. Mari kita berdoa, mohon Tuhan menolong dan memimpin kita. Bapa di surga, kami berdoa supaya kami mengerti, memahami, dan menerapkan, menjalankan, menghidupi firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pelajaran ini diambil dari 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16, sampai 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-10. Hafalan kita pada pagi ini diambil dari Yohanes 11 ayat yang ke-25. Jawab Tuhan Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup, ya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat ini seperti sesuatu yang paradoks. Mati tapi hidup. Saudara, ayat ini menolong kita, seperti juga Rasul Paulus memahami ucapan Tuhan Yesus dan melakukan pengulangan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Dia menyampaikan satu kebenaran yang penting sekali, bagaimana orang percaya harusnya siap menghadapi kematian. Menurut survei, ada 25% orang tidak tahu hidup sesudah mati, itu di Amerika ya. Josh Barna itu membuat survei, katanya 25% orang tidak cukup paham tentang kematian, atau boleh dibilang tidak memiliki kepastian tentang kematian. Apa itu kematian dan bagaimana hidup sesudah mati? Memang saya percaya bahwa hanya orang yang pernah datang dari luar sejarah kita yang dapat memahami dan menjelaskan kepada kita tentang kematian, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup, saya percaya karena dia seorang yang datang bukan dari dunia ini saja, tapi dia seorang yang datang dari sorga ke dalam dunia. Sehingga dia dapat menjelaskan isi hidup kekal itu, isi kekekalan itu, apa dan bagaimananya. Nah, mari kita belajar bersama-sama ayat yang menarik ini. Karena kata Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 1, kami tahu. Ya, ayat ini jelas sekali menolong kita. Karena kami tahu apa yang diketahui oleh Rasul Paulus dan oleh kita semua pada hari ini. Inilah prinsip yang penting kekristenan, bahwa kekristenan tidak memahami kematian sebagai satu pengetahuan kosong, satu pemikiran kosong, satu wacana kosong. Tapi kematian di dalam kekristenan
dipahami sebagai sesuatu yang pasti, karena Alkitab bilang dari kuasa kebangkitan Kristus kita memahami kuasa kematian itu. Saudara, waktu kita memikirkan bagian ini, kata Rasul Paulus, kami tahu yang tidak kelihatan, hidup dalam yang tidak kelihatan itu, di 2 Korintus 4 ayat 18 dikatakan ya, ayat itu menolong kita sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, yang tidak kelihatan adalah kekal. Jadi Rasul Paulus menolong kepada kita bahwa orang percaya tahu, kami tahu tentang apa, tentang sesuatu yang tidak terlihat oleh mata. Dengan kacamata iman kita, dengan kacamata imaniah kita bisa melihat hidup sesudah kematian, dan itu ada di dalam penjelasan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita belajar dua hal yang penting pada hari ini dari teks yang kita belajari, yaitu 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Hal yang pertama itu bahwa tubuh kita ini, tubuh fisik kita ini ada batasnya. Kita pasti mengalami kemunduran. Manusia setelah kejadian pasal yang ketiga, setelah dosa merasuk manusia, tubuh kita ini adalah tubuh di dalam keberdosaan. Tubuh yang dapat terkena penyakit, tubuh yang dapat sakit, tubuh yang dapat lemah. Saudara dan saya hidup di dunia ini adalah hidup yang sementara. Alkitab mengajarkan kepada kita ya sesuatu yang begitu menarik sekali. Hidup yang sementara ini, hidup yang kata Alkitab ini disebut makin merosot. Ayat 16, 2 Korintus 4 ayat 16 bilang begini, sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Manusia lahiriah kita semakin merosot. Jadi kita tidak dapat berpikir bahwa dunia kesehatan, industri kesehatan sudah begitu maju, sehingga kita berpikir bahwa manusia mungkin umurnya akan panjang. Saudara, orang hampir memastikan bahwa walaupun harapan hidup manusia makin baik, setiap hari makin sepertinya makin banyak kemajuan. Ada stem cell yang ditemukan, ada berbagai macam farmasi, baik kemampuan manusia untuk menemukan berbagai macam obat-obatan, tapi pada akhirnya kita memang harus mengakui bahwa tubuh kita ini makin merosot, makin lemah. Ya, dalam 2 Korintus pasal yang keempat, Rasul Paulus mengajarkan kita ini seperti bejana tanah liat. Kalau ibu bapak saudara sempat membawa Alkitab dan saudara membaca dari 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-7, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ya, tubuh kita ini selain mundur disebut sebagai tanah liat, bejana tanah liat. Saya bawa contoh, ini ada pot ya. Wah, ini potnya besar dari tanah liat, dia dapat pecah. Ada 3 pot seperti ini di luar di gereja, dan yang satu sudah pecah, masih ada 2 tanah liat. Kalau dia jatuh dia langsung pecah, rentan sekali, sangat rentan. Atau dia Anda kesandung ini dan sepatu Anda kuat, dia bisa pecah juga. Jadi saudara dan saya, hidup kita ini adalah hidup seperti bejana tanah liat, hidup yang makin hari makin merosot. Tubuh kita ini di dalam pasal yang ke-4 ayat 11 disebut tubuh yang fana. Ya. Anda bayangkan dalam satu pasal saja, di pasal 4 saja ada pengulangan berkali-kali tentang kefanaan kita. Ya. Satu tadi tubuh yang makin merosot. Lalu yang kedua ada tubuh yang fana. Yang ketiga ada bejana tanah liat. Itu tandanya tubuh fisik kita ini adalah tubuh yang bisa merosot. Hari ini kita mengalami, seluruh dunia mengalami tentang kemerosotan itu ya.
Semua orang sekarang ingin mendaftarkan imunisasi atau vaksinasi supaya daya tahan tubuhnya menjadi meningkat. Walaupun vaksin di Indonesia ini Sinovac itu menurut penelitian, menurut uji klinisnya dapat meningkatkan daya tahan tubuh 65%. Itu pun ya sudah bagus. Jadi saudara, orang hari ini mengakui kemerosotan tubuh kita ini, ya. Manusia itu adalah makhluk yang memiliki roh, jiwa dan tubuh, ya. Roh, jiwa dan tubuh. Tubuh kita ini makin merosot. Apakah jiwa bisa merosot? Apakah roh bisa merosot? Ya. Tapi paling tidak kita belajar bahwa tubuh kita makin merosot. Jika tubuh kita makin merosot, mungkin juga ada banyak orang yang jiwanya bisa terganggu, jiwanya makin merosot. Karena itu ada banyak orang yang stres. Diperiksa ini itu tidak ada penyakit apapun, tapi dia selalu merasa sakit, selalu merasa takut, ketakutan dan kesakitan. Manusia makin merosot. Hari ini kita belajar bersama-sama bahwa memang kemerosotan itu makin dirasakan oleh begitu banyak orang di bumi ini secara bersama-sama. Seluruh dunia mengalami ketakutan yang hebat, ya, karena pandemi ini. Saudara dan saya mengalami itu. Sekarang orang bukan saja takut dengan 11 cm itu, ya, jadi pernapasan kita dari hidung sampai ke tenggorokan, ya, masuknya virus. Tapi orang hari ini bukan saja takut 11 cm ini, tapi ketakutan itu sudah menyerang pikiran. Jadi ada orang bilang banyak orang hari ini ketakutan akan merosotnya daya tahan tubuh, ketakutan itu sudah merusak pikiran orang. Kalau pikirannya sudah terserang ketakutan, itu disebut sebagai fobia. Ya. Mau ngomong apa aja kalau namanya fobia ya susah. Ya. Ketakutan. Kalau udah menyerang pikiran, menyerang hati. Jadi bukan saja masuk, virus itu tidak saja masuk dari alat pernapasan kita, tapi yang lebih celaka kalau dia masuk dari pikiran dan di hati kita. Padahal ya, Rasul Paulus menasihati Timotius bahwa Timotius, roh yang ada di dalam kamu itu roh yang lebih besar. Ya. Roh yang datang dari Tuhan itu roh yang membangkitkan kasih, kuasa dan ketertiban, bukan ketakutan. Tuhan tidak memberi kepada kita fobia. Memang kemerosotan tubuh fana ini termasuk jiwa kita bisa mengganggu begitu banyak hal dalam hidup kita pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau manusia fisik kita makin merosot, bagaimana dengan manusia rohani kita? Ini menarik sekali saudara, menarik sekali. Ayat 17 sampai ayat 18 bilang begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan yang kekal yang melebihi segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Kita pandai berkhotbah, kita pandai mengajar tentang hidup kekal. Tapi kita seringkali tidak mencerminkan hidup kekal itu dalam situasi kita hari ini. Kita tidak mencerminkan berita baik itu dalam hidup kita pada hari ini. Artinya apa? Artinya ada banyak orang yang menawarkan hidup yang berkelimpahan di dalam Kristus. Orang yang menawarkan ada damai sejahtera, ada sukacita dalam Kristus. Tapi sukacita dan damai sejahteranya sangat mudah terampas oleh situasi yang sementara ini, oleh kemerosotan hidup kita pada hari ini. Saudara, saya mengajak kita memikirkan ayat ini. Ayat ini menolong kita. Kita bukan saja memperhatikan yang kelihatan, tapi yang tak kelihatan. Saya harap ini menjadi jelas bagi saudara-saudara di kelas dewasa, menjadi jelas bahwa hidup saudara dan saya bukan hanya soal hidup hari ini. Ya, mungkin beberapa orang di antara kita yang sudah pergi mendahulu kita. Pak Rudi Kumeyang itu 80 tahun, ya. Ibu Eva juga 71 atau 70 tahun. Luar biasa panjangnya, ya.
Pak Barnabas itu 54 tahun. Pak Roni 60 lebih. Mereka pergi meninggalkan kita. Kesementaraannya hanya sekian. Mungkin besok saya menyusul. Ada yang menangis, ada yang bersuka cita. Tapi saudara dan saya dipanggil untuk bersama-sama melihat bagian ini, bahwa ayat ini mengajarkan kepada kita, rayakanlah kekekalan dalam hidup kesementaraan saudara di bumi ini. Ayat 17-18 itu menolong kita. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Banyak orang pada hari ini merayakan yang kelihatan saja. Memang kita tidak bisa menjadi seorang yang konyol, yang misalnya saja saya nggak mau, karena saya merayakan hidup dalam kekekalan, saya nggak mau menerapkan protokol kesehatan. Itu sebetulnya bukan beriman, itu kekonyolan. Kekonyolan dan ya mungkin juga kebodohan. Kita memang harus tetap mempertahankan protokol kesehatan dalam hidup pergaulan kita, dalam hidup aktivitas kita, tapi tidak boleh kita tidak dapat melakukan protokol kesehatan itu di dalam pikiran dan hati saudara. Saudara harus tetap hati dan pikiran saudara memandang kemuliaan yang kekal. Fisik saudara boleh dilindungi, tapi kematian kadang-kadang tidak dapat dicegah oleh protokol kesehatan sekalipun. Jadi karena itu, mari kita melihat bagian yang penting ini. Kemunduran manusia duniawi, kemunduran manusia fisik kita, manusia sementara kita, manusia bejana tanah liat kita itu sesuatu yang pasti. Tapi Anda disuruh oleh firman Tuhan ini, pandanglah kekekalan. Dengan memandang kekekalan, saudara tidak menjadi seorang yang corona phobia atau COVID-19 phobia. Saudara tetap mendukung protokol kesehatan, melakukan protokol kesehatan, ikut vaksin, harus ikut vaksinasi. Tapi saudara di dalam firman Tuhan ini menolong kita untuk kita juga memperhatikan, kalaupun semua sudah saudara lakukan, kita tetap terjangkiti dan mati. Itu satu kehormatan untuk kita bersama-sama mengalami hidup di dalam kemunduran, tetapi mengalami hidup di dalam kepercayaan kepada Tuhan dengan berguna bagi orang lain. Jadi ini tentang tubuh yang mundur. Yang terakhir saudara-saudara, kita juga harus melihat bahwa ada pembaharuan surgawi. Ini menarik sekali bagian ini saudara-saudara. Pembaharuan surgawi itu orang Kristen memiliki pengetahuan tadi. Kami tahu hidup kami yang sementara di bumi ini adalah hidup yang diupahi oleh Tuhan, suatu upah yang kekal. Ini menarik, ayat 1, pasal 5 ayat 1. Karena kami tahu jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah menyediakan suatu tempat kediaman bagi sorga. Tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Ini bagian yang menolong kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Allah menyediakan tempat kediaman. Saya sering bilang ini, kemah itu sesuatu yang sementara, dibuat oleh tangan manusia. Tapi Alkitab berkata selain kemah, Tuhan menyediakan tempat kediaman di sorga yang dibuat oleh tangan Tuhan sendiri. Waktu saudara memandang bagian ini, inilah harapan dan sesuai dengan pelajaran ini, kesiapan kita menghadapi situasi kematian. Kematian hari ini satu keniscayaan, sesuatu yang mungkin datang lebih cepat dalam hidup saudara dan hidup saya. Saudara dan saya belajar bersama-sama, ketika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Tuhan memberikan tempat kediaman di sorga. Tidak ada pengajaran di bumi ini yang semulia apa yang saudara pelajari pada hari ini. Bahwa tempat kediaman saudara di surga disediakan oleh Tuhan. Karena itu kata Yohanes 14, kita jangan takut ya. Karena jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Bapa, kata Tuhan Yesus. Percaya juga kepadaku, karena aku menyediakan tempat bagimu.
Tuhan Yesus sendiri yang menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Nah, makanya kita memang seringkali dalam tubuh yang sementara ini kita mengeluh, kita berkeluh kesah. Tapi saudara, apapun keluhan kita, pada akhirnya kita akan berakhir secara fisik dalam abu atau berakhir secara fisik ditanam di tanah. Semua saudara, tanpa kecuali termasuk saya. Tapi pertanyaannya, apakah saudara sudah sungguh-sungguh memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Apakah saudara yakin bahwa ada tempat yang disediakan Tuhan, satu tempat hidup dalam kekekalan, dan ini bukan dongeng, bukan cerita kosong, tapi satu kepastian. Suatu hari saudara dan saya pergi meninggalkan bumi ini, dan saudara akan dilupakan mungkin oleh orang lain, tapi roh jiwa saudara kembali kepada Allah. Ya, roh tubuh saudara, tubuh yang baru saudara akan kembali kepada Allah, dan saudara harus memberi pertanggungan jawab. Ayat 10, saya ingin mengakhiri pengajaran ini dalam 2 Korintus 5 ayat 10 bilang begini, sebab kita semua menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, baik itu kebaikan maupun itu kejahatan. Pengadilan Allah, saudara, saya meyakini takhta pengadilan Allah bagi orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bukanlah takhta pengadilan yang membuat saudara dihakimi dan menentukan saudara masuk surga atau masuk neraka, bukan, ya. Takhta pengadilan Allah itu keputusan saudara ke surga atau saudara ke neraka sudah diputuskan di dalam Yesus Kristus. Ini clear, ini jelas. Sehingga saudara punya pengharapan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi yang kedua, perbuatan kita tidak menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. Namun perbuatan kita orang-orang Kristen menentukan upah kita. Saya harap ini menjadi kepastian bagi kita. Saudara punya upah di dalam kekekalan. Ya, saya ingin menutup pelajaran ini dengan membacakan satu pepatah atau satu ungkapan atau quotes dari Charles Stanley, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Apa yang dilakukan seseorang dalam hidupnya, kata Pak Charles Stanley, apa yang dilakukan seseorang dalam hidupnya tidak akan menentukan kemana ia pergi ketika meninggal, namun menentukan seperti apa ketika ia sampai di sana. Wah, ini menarik sekali. Jadi saudara dan saya, mari bersama-sama bersandar pada Kristus. Tubuh kita ini tubuh yang sementara. Allah menyediakan bagi saudara dan saya tubuh di dalam kekekalan, rumah yang, istana yang luar biasa bagi saudara dan saya. Mari kita meyakini itu dan menghidupinya dalam hidup kita. Dan saya sekali lagi mengajak semua anggota kelas dewasa ini untuk tidak hidup di dalam ketakutan. Hiduplah di dalam damai sejahtera. Hiduplah di dalam ucapan syukur. Apapun yang saudara alami hari ini, di dalam semua aktivitas saudara, jangan beraktivitas dalam keraguan-raguan. Yakinilah bahwa janji yang Tuhan berikan kepada saudara adalah janji yang kekal untuk hidup saudara. Baik Ibu Bapak, selamat ulang tahun ke-59 Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Mari kita menghidupi hidup kita siap sedia dalam hidup ini, waktu saudara diberi kesempatan hidup maupun waktu saudara dipanggil Tuhan selesai sejarah hidup saudara di bumi ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, biarlah anggota kelas dewasa ini boleh memahami sebagian dari pengajaran firman Tuhan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Selamat ulang tahun dari sekolah minggu diwakili oleh gembala sidang juga anak-anak Big Kids. Tuh ya, mari kita dengarkan. Happy birthday Bethlehem, happy birthday Bethlehem, happy birthday, happy birthday, happy birthday Bethlehem. Selamat ulang tahun Bethlehem, Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku, kebanggaanku, tanggung jawabku. Tuhan berkati kita semua. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Selamat ulang tahun gerejaku. Ulang tahun keberapa? 59. Yeay! Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Happy birthday baiklah. Bye-bye. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Bethlehem yang ke-59. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun gerejaku. Semua diberkatin ya. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Bethlehem yang ke-59. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun untuk gerejaku Bethlehem yang ke-59 dan menjadi berkat bagi umatnya. Dirgahayu gerejaku. Selamat ulang tahun yang ke-59 gerejaku. Selamat ulang tahun GBI Bethlehem yang ke-59. Tetap menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk murid-murid sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, mari semakin setia. Sisil semakin setia ya. Setia sekolah dong. minggu. Dari kelas asuhan sampai kelas dewasa, kita makin setia di belajar firman Tuhan di sekolah minggu dan bertumbuh. Sehingga gereja kita adalah gereja yang semakin dewasa di dalam rohani, juga menjadi berkat. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Bethlehem yang ke-59.